Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Al-Malikul 'Allam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Atau kama qala aidan, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Atau kama qala aidan, ana wa qafilul yatimi fil jannati kahatayn. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati para alim, ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus pimpinan musalla al-khairiyah al-mukarram Al-Ustadz Zailani. Kita doain tuh, mudah-mudahan dia panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan iman dan takwanya supaya getol beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang mulia kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Kamaluddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ilham, Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Syarif, Al-Mukarram Ustadz Doni Setiawan, Al-Mukarram Ustadz Haji Ali, juga yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Amin, dan juga yang kami hormati segenap para ketua RT, wabil khusus Bapak RT Dina Supriyatna RT 0107 Kelurahan apa Bu? Kelurahan apa Bu? Kelurahan Perigang. Dan juga yang kami hormati Bapak RT Romli beserta jajarannya. Ada apa RT-nya Pak? Oh iya, mudah-mudahan kami tambahin saya ini banyak RT nih. Dan juga yang kami hormati Bapak RT Mutani. Ada? Mana? Dia akan tambahin juga Bapak RT Mutani. Dan juga yang kami hormati para anak-anak yatim dan piatu, para duafa, para janda, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kiranya kita dapat berkumpul di suatu tempat yang sangat mulia ini, yaitu dalam rangka memperingati tahun baru Islam, tepatnya tahun 1445 Hijriah, dan sekaligus kita menyantuni para anak yatim dan piatu, para fakir miskin, para janda dan duafa. Yang mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik inayahnya kepada kita dan memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin apa Bu? Amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong ini yang hadir janda semua ini. Oh, saya mau nanya nih, yang hari ini janda semua. Ada laki saya Ustaz. Ya, tapi kalau dikata janda betul Bu ya. Kami ini malamnya malam santunan. Mau salah kan saya nanya Bu? Yang duda ada duda. Pada sehat Bu? Bagus kalau sehat Bu. Memang itu yang kita harapkan. Betul ya Bu? Panjang umur. Amin apa? Sehat badan. Duit banyak. Enak para kira-kira. Enak para kira-kira Bu. Panjang umur. Badan sakit-sakitan, duit orang megang, enak orang kira-kira Bu. Jadi kemanapun juga yang paling enak waktunya duit, kan gitu lagunya ini ya. Bagus sekolah lagunya. Panjang umur, sehat badan itu adalah merupakan sebuah modal. Betul tidak Bu? Panjang umur, sehat badan, Allah berikan berbagai macam nikmat yang kita rasakan di dunia ini, itu merupakan sebuah modal. Ini Allah berikan kepada kita modal. Modal apa Bu? Yaitu modal umur kan, modal sehat. Dan tadi saya kata panjang umur, sehat badan, duit megang enak barang-barang. Untuk kita gunakan apa Bu? Modal-modal yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tak lain Bu, modal yang Allah berikan kepada kita kan ini merupakan sebuah titipan dari Allah agar kiranya umur ini dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu sekalian? Hidup ini kita kudu ibadah karena suatu amalan-amalan yang buat kita bawa pulang nanti ke negeri akhirat tak lain dan tak bukan adalah ibadah. Duit banyak, badan sehat, tapi kalau kita lakukan ibadah nikmat kira-kira Bu? Nikmat kira-kira Bu? Disinilah kata Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Manusia yang terbaik adalah orang yang diberikan umur panjang, adalah semakin baik amal perbuatan. Amin apa? Panjang umur,
sehat badan, ibadahnya betul, ngajinya betul. Itu adalah manusia yang terbaik kata Rasul. Kemudian sebaliknya Bu, wasarungas. Ada manusia yang terburuk, mana manusia yang terburuk? Maqala umruhu wasa'a. Itu manusia yang diberikan panjang umur, tapi semakin buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah. Oh, panjang umur. Amin apa? Amin. Sehat badan, tapi orang banyak ibadah. Amin lagi. Na'udzubillah. Panjang umur, sehat badan, tapi orang doyan ngaji. Na'udzubillah. Panjang umur, sehat badan, kerjaannya ngomong-ngomong tetangga bulu. Na'udzubillah. Sia-sia gak kira-kira Bu? Sia-sia gak kira-kira Bu? Panjang umur, sehat badan, tiap hari lihat HP mulu. Sekarang nenek-nenek juga aku ketinggalan sama kakak. Hampir berebut sama cucu. Betul ada kayak gitu Bu? Saya berebut mulu sama cucu saya. Karena saya kami 3 tuh HP Bu. Dipegang ribut saya sama cucu. Bener Bu saya Bu. Cucu saya udah depan banget lihat HP. Panjang umur, sehat badan. Ngapain ya? Maka di sini tadi kata Rasul, manusia yang terburuk adalah manusia yang diberikan panjang umur, semakin buruk amal perbuatannya. Artinya diberikan panjang umur, tidak pernah ibadah, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, maka berhadapan dengan Allah. Apa Bu yang dibawa Bu? Apa yang diharapkan Bu? Bu, saya mau nanya ini. Orang kalau udah meninggal dunia diapain? Dimandiin dulu Bu. Kesian itu ambil ke 300 lumayan lah. Dikuburin bayar. Habis mandiin diapain? Dikapanin. Habis dikapanin? Nah itu disolatin. Kan lumayan Ustaz 250. Betul kan? Imam 250. Ya kan doa panjang pegung, doa kuntet buat. Betul kan kira-kira? Masa dia pakai doa butet di sini? Betul lah saya kira Bu. Betul lah kira-kira Bu. Artinya orang kalau sudah meninggal dunia, pada hakikatnya semua akan kembali ke alam kubur. Ke alam kubur. Maka setelah alam kubur Bu, di situ Bu kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi selama hidup belum kita hadapi, maka di alam kubur akan kita hadapi. Apa artinya Bu? Tempat tinggal kita Bu, alam kubur itu 2 meter setengah. Kuburan kita bisa menjadi raudhah. Tahu raudhah? Tahu raudhah Bu? Ono taman yang hotel, taman apa bukan rumah? Saya baru ini Bu. Saya tadi ini suka main kemari Bu nih. Sepi ini kampung Bu. Ya, saya memang ini kawan Ibu Suryana Bu. Kayaknya pernah saya tonton. Saya kan ke kawan kuliah Bu ya. Baru kali ini Bu yang beberapa tahun, 15 tahun kali saya kemarin Bu. Masya Allah, udah hotel mulu. Tadi saya ngomong sama Pak RT Gompal. Enak apa PT? PT apa kata tadi? PT Dina. Usul panggil Gompal Bu. Sorry PT ya. Oh, iya. Oh iya. Ini kok jadi nyambung ini nih. Kawannya kakak saya sama kawan ngaji Bu ya. Ini Bapak ngaji dengan Abah Nono Bu ya. Tetap Pak Gompal ini suruh sambutan Bu. Sambutannya lucu Bu. Kayak kita loh PT. Ini Masya Allah di kampung kita ke bendung hotel mulu. Ini mau kalau ngambek saya bilang mulai ke hotel. Lah baru kata katanya pusat. Dulu Bu. Bu kembali nih.
Orang telah meninggal dunia, Bu, akan masuk ke yang kubur, maka ada dua permasalahan yang akan dihadapi. Apa yang pertama? Kuburan si mayit itu akan menjadi roboh. Apa itu roboh? Taman-taman surganya Allah Subhanahu. Bagaimana kubur itu akan menjadi roboh? Ya itu yang mana selagi hidup kita punya tabungan-tabungan amal. Amin ya Pak. Di antaranya di antaranya puas, di antaranya sedekah, di antaranya banyak berbagi kepada siapa? Berbagi kepada sesama. Betul. Kalau kita diberikan kuasa rezeki, Bu, kita ini harus banyak berbagi kepada siapa, Bu? Yang pertama, berbagi kepada para fakir miskin. Amin, Bapak. Yang kedua, kalau kita punya duit, harus berbagi kepada anak yatim. Yang ketiga, kalau kita punya duit, harus berbagi kepada dua apa? Ada dua apa Bu sini? Yang keempat, kalau kita punya duit, harus banyak berbagi kepada Bapak Us. Betul nggak Bapak? Salah lagi juga ngomong. Salah lagi kan saya ngomong. Jadi ustadz terakhir setelah anak yatim, para janda, para fakir miskin, para duafa, maka yang terakhir Us. Maka yang saya terakhir barangkali. Betul lagi kan Bu? Betul lagi kan Bu? Amal-amal ilmu yang kita lakukan selagi hidup, maka kuburan kita akan menjadi roboh. Amin amin. Begitu pula sebaliknya Bu, ya. Kuburan si mayit akan menjadi hufrah. Apa itu hufrah? Artinya lubang. Hufratun minan nar. Kuburan si mayit akan menjadi lubang-lubangnya daripada api neraka. Bagaimana yang dimaksud kuburan si mayit akan menjadi lubang-lubangnya daripada api neraka? Yaitu semasa hidupnya si mayit tidak pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu semasa hidupnya enggak pernah sholat, semasa hidupnya enggak pernah puasa, semasa hidupnya enggak pernah ngaji, semasa hidupnya enggak pernah sedekah. Yang ada apa Bu? Yang ada dia lakukan adalah perbuatan masih. Makanya hadis mengatakan begini: Man kana yaumu khairan min amsihi bahwa rabihu. Barang siapa orang yang hari ini perbuatannya lebih baik dari tahun kemarin, maka orang itu tergolong orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Wa man kana yaumuhu mislu bahwa maqbulun. Maka barang siapa orang yang hari ini perbuatan biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja, artinya semasa hidupnya tidak pernah melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Sholat orang mau, puasa orang mau, ngaji orang mah, padahal umurnya kan, padahal badannya sehat, makan masih kolot 2 pir, makan mie masih kolot 2 mam, makan bakso masih nanyain sam. Betul loh kira-kira dulu. Orang yang sama suka nanyain sama tuh, ya. Perbuatan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, ya. Maka orang itu tergolong orang yang tertipu. Diberikan umur tapi tertipu kenapa? Ya, karena dia menipu diri sendiri, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya kata Rasulullah, man kana yaumu syarrun min amsihi bahwa mal'un. Barang siapa orang yang perbuatannya hari ini lebih buruk dari tahun-tahun yang lalu, perbuatannya buruk, ya. Semasa hidupnya tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kerjaannya berbuat maksiat, mabuk, zina, berjudi, dan perempuan dan sebagainya. Maka kalau orang ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang itu mendapatlah nasib Allah Subhanahu. Kalau kita punya kesalahan di dunia bisa lari kemana-mana, betul nggak ya? Kita punya kesalahan di dunia nih, ya bisa lari kemana-mana.
Tapi kalau sudah masuk ke liang kubur, kita kesalahan dengan Allah, kemana bu kita akan lari? Betul? Tidak ada yang membela kita. Betul? Kita meninggal dunia, suami kita ganteng banget, betul lagi kita? Kita tinggal, nggak mungkin suami kita akan nolongin kita, betul lagi kita? Betul lagi kita? Pada saat nangis cuma 5 menit bu, nangis ya, dia, lupa tega ninggalin gua, betul kan? Betul bu? Dirapikan di kapan nangis lagi, ya, lupa dia, tega banget ninggalin gua. Ada namanya Rodia sih. Ya, Rodia, tega banget ninggalin gua Rodia. Bu, mana yang coba bucak-bucak kata punya kanan? Yang ada di kaki ini, ya Rodia. Lirik bu, tolong lirik. Lirik mana gantinya ini? Mana ganti? Maka bu tergolong orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, pada saat ini bu, ya hendaklah kita pantaskan umur ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa bu? Allah memberikan peringatan kepada kita. Bagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran? Ya, di dalam surah Al-Hasan Allah mengatakan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kurang semangat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Mana itu hari esok? Hari yang akan kita jumpai pada saat itu. Ya, tanah kita lebar banget 1 hektar, mobil kita mewah, rumah kita berlantai emas, berlantai 3, berlantai bak, udah gak berlaku lagi bu ya. Karena yang akan menolong kita pada saat itu tak lain dan tak bukan amal saleh. Amin apa? Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya hari esok. Mana itu hari esok? Yaitu negeri akhir. Kita semuanya pasti akan pulang ke negeri negeri yang kekal abadi bu. Khairu wa abqa, negeri yang lebih baik yaitu negeri akhirat bu. Negeri akhirat ini sebelum kita akan jumpai, maka di sini kita kudu cap. Orang kalau udah capek bu, tidur enak orang kira. Orang habis macul tuh nih ya. Biasanya orang kalau habis macul bu ya, habis macul itu masih 2 piring habis kayaknya bu. Karena capek ya. Ikan asin, sayur asam, betul bu ya. Orang kalau udah capek bu, segala pun nikmat. Makanya kalau kita pengen nikmat, ya itu nikmat itu juga kelihatan bu. Capek terasa nih. Sekarang nikmat hakiki, nikmat akhirat mana? Ya itu kalau hidup kita ini mau sholat. Sholat capek apa enggak bu? Saya mulai sholat capek enggak? Yang benar bu. Yang benar jangan bohong apa? Sholat capek enggak? Masa kan terawih cuma malam pertama bulan penuh. Betul lagi Ustaz? Betul? Di sini kalau terawih penuh enggak? Malam pertama? Malam kedua? Malam ketiga? Malam keempat? Ya udah berarti banyak yang lagi tuh. Berarti takwa semua dah kalau sini orang itu. Mau gitu kalau salah ngomong dah kalau maaf. Terus syukur aja. Tuh. Ya, sholat capek enggak?
Sholat itu capek, Bu. Kenapa dikatakan orang capek? Kalau orang sholat orang capek, tentunya itu, Bu, setiap masjid, setiap musola untuk subuh kan? Betul nggak saya ngomong? Betul nggak saya ngomong ini? Betul nggak ini PT? Sholat itu capek. Baik, puasa capek nggak? Puasa capek nggak? Jujur aja, Bu, puasa capek. Kenapa saya katakan puasa capek? Ya, kenapa saya katakan puasa capek? Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, sunnah ini, sunnah muharram, sunnah rajab dan lain sebagainya. Kalau orang kagak doyan mah kagak ngerjain puasa. Betul nggak lagi kira? Betul nggak lagi kira? Ya kan? Puasa capek, Bu. Kenapa saya katakan puasa capek? Kalau orang kagak capek, udah pasti orang pada puasa semua. Itulah saya ngomong ini. Makanya di dunia ini harus capek. Kenapa, Bu? Ya, karena gambaran capek-capek yang Allah yang kita kerjakan selagi hidup di dunia ini, nanti Allah akan berikan balasan, Bu, setelah kita masuk di kuburan kita bisa menjadi laut. Nih, dia pahala sholat kamu, betul? Nih, markuah puasa kamu, puasa ini puasa puasa kamu. Nih, wahaya, ya kan? Puasa sedekah kamu. Nih Fatimah, ya kan, puasa badan kamu, ya, pahala badan lagi kamu, ya. Tunggu, kuburan kita bisa akan bersinar asbab daripada amal soleh, Bu. Kenapa, Bu? Ya, pahala itu, Bu, belum dikasih tahu, Bu. Ada nggak orang dikasih tahu pahala sekarang? Pahala sholat kasih tahu nggak? Berapa besar pahala sholat ini dikasih tahu, Bu? Dari bulan balik sampai akhir balik udah dikasih tahu. Berapa besar pahala puasa dari bulan balik akhir balik sampai kita udah lanjut usia dikasih tahu. Berapa besar pahala sedekah, Bu, yang kecil maupun besar yang kita keluarkan, Ibu, ini setiap tahun kita menyantuni anak yatim dikasih tahu. Dikasih tahu, Bu. Berapa besar amplop buat Bapak Ustaz dikasih tahu. Oh, saya juga belum dikasih tahu. Gila, Bu, ya? Oh iya. Itu saya salah ini nomor itu kasih apa video? Tuh, ya. Nah, jadi gambaran-gambaran itu yang kita lakukan selagi hidup, Bu, menjelma pada saat kita meninggal dunia. Makanya kata Allah, jangan khawatir apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, semua Allah akan berikan balasan pahala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kurang semangat kayaknya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa-apa yang kita lakukan di dunia ini untuk diri kalian, min khairin, dari berbagai macam kebaikan yang kamu lakukan hidup di dunia ini, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, ya baca Quran, tajiduhu indallah. Maka kamu jangan khawatir, seluruh pekerjaan kamu yang kamu lakukan di dunia ini, Allah akan berikan pahala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Ya, cukup dulu ya. Ini kan udah ada rambut ya. Ini nampaknya kosong ya, tapi isinya ini adalah pemberitahuan ya. Maka saja itu saja, Bu, yang dapat kami sampaikan, Bu, ya. Ini mohon maaf ya bila ada kekurangan. Ini mungkin silaturahim saya, Bu, ya. Ini memenuhi undangan daripada rekan saya Ibu Suryana. Katanya beliaunya sedang kurang sehat, ini ketemu ini, Bu. Mari kita doain, Bu, ya. Mudah-mudahan dia penyakitnya diangkat oleh Subhanahu wa taala. Kita pakai ila hardina bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pembacaan surat maaf, Bu, ya.
Ya saya tanya lagi nih Bu ya, sekiranya kalian disuruh berhenti kali saya Bu ya. Ya saya tanya lagi nih Bu, masih kangen sama saya Bu? Ya udah Bu ya Bu. Sekarang ini kita sudah masuk di bulan Muharram, bahkan hampir di penghujung daripada bulan Muharram. Yang kita sambut dengan bulan ini Bu, dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan diadanya tablik, siraman rohani yang kita lanjutkan dengan pemberian santunan kepada para anak ya. Apa tujuannya Bu? Kita memberikan santunan kepada anak yatim. Tujuannya Bu agar anak yatim itu bisa bergairah dalam hidup. Kenapa Bu? Ya, karena memang anak yatim dikategorikan yatim. Anak itu anak ditinggal wafat oleh ayah. Betul lah kira-kira Bu? Betul lah kira-kira Bu? Ya. Sebelum dia balik Bu, ya, anak itu masih dikategorikan ya yatim ya. Sebelum dia balik, anak itu masih dikategorikan yatim. Maka kalau udah balik, Bu, udah bisa mampu memenuhi dirinya sendiri, berusaha untuk diri sendiri, bukan dikategorikan ya yatim. Saya juga yatim ini Bu ya, tapi saya udah kumisan, betul Bu? Betul ya, saya udah nggak perlu dapat bantuan Bu ya. Kenapa Bu? Ya, karena yatim itu memang merupakan tanggung jawab bapaknya daripada anak yatim, yaitu kita itu siapa? Orang-orang muslim. Maka di sini Bu, kalau kita punya rezeki Bu, kita ini harus banyak berbagi kepada anak ya. Tadi saya katakan berbagi kepada siapa lagi? Berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada para duafa. Maka di sini Bu, bila mana ada anak yatim, janganlah kita berlaku sewenang-wenang. Allah amat marah dan melarang kepada kita Bu, kepada kita terhadap anak yatim. Orang boleh Allah melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang. Apa kata Allah? فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Allah begitu. Bukan begini ya macam. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah kita berlaku sewenang-wenang. Apa yang dimaksud bersewenang-wenang terhadap anak yatim? Janganlah kita sakiti baik secara zahir maupun menyakiti secara batin. Menyakiti secara zahir, kalau kita emosi tidak terkendali, jangan sampai anak yatim itu kita pukul dengan benda tumpul. Betul lah Bu? Bukan tapi. Kalau anak yatim ada yang ngadu sama aku, ya. Kita bilangin joget-joget gitu. Jangan Bu ya. Emang godaannya semacam itu kata Quran. Jangan kita sakiti anak yatim itu secara batin. Oh, bagaimana disebut penyakit secara batin? Oh, kalau yang namanya anak yatim ditinggal mati, betul lah. Matinya orang tuanya nggak wajar. Mohon maaf. Orang tuanya matinya habis mabok. Ada yang mati habis mabok begitu? Ada enggak? Orang tuanya matinya habis mabok, ya, habis berjudi, kecapean Bu ya. Judi orang pulang-pulang, begitu pulang mangap baik Bu. Udah gitu ngiler baik, ya. Habis merampok, ya, atau mati kurang wajar Bu. Maka Bu, kata-kata itu jangan kita lontarkan kepada anak yatim. Kamu anak yatim ya. Bapak kamu matinya habis mabok ya. Bapak kamu matinya habis dorong motor ya. Anak yatim yang belum balik Bu, mendengar kata-kata begitu menangis nggak Bu? Menangis nggak Bu? Kalau anak yatim udah nangis Bu, sedih ya Allah. Emang udah jatuh dari tangga ketimbang emang bapaknya matinya habis mabok, bapaknya matinya habis judi, bapaknya matinya habis berzina. Kita katakan semacam itu, anak itu pulang nangis Bu, kemana dia akan mengadu? Bu, tempat pengaduan dia sudah tidak ada.
Belum. Tapi kalau pengaduan istigmatik itu ke PLN, betul? Betul? Tahu ya saya ngomong ini. Istigmatik ke PLN, istigmatik ke PLN. Anak hilang nggak ke bapak anak saya hilang. Itu sih masih bagus. Ya bu ya, anak hilang. Ini hilang. Lapor ke PT. Ini kemana kan gitu? Betul nggak ke PT? Oh, kemana anak yatim itu akan? Makanya kata Allah, terhadap anak yatim janganlah kita berlaku sewenang-wenang. Maka disinilah kalau sekalian ya. Itu dalam satu segi bu. Kemudian yang berikutnya, anak yatim bila mana meninggal dunia bapaknya meninggalkan banyak harta. Nah ini bu, banyak harta. Anak yatim itu berakil balik. Kemudian kita ditinggalkan harta. Bagaimana bu? Ya, hendaklah bu harta daripada anak yatim itu hendaklah kita rawat dengan baik dengan baik-baik. Jangan kita salah gunakan harta daripada anak yatim itu. Ini yatim bukan? Ini yatim bukan? Ini yatim bukan? Yatimnya mana yatim ini? Ya, ini yatim nih. Kalau kamu jagoan yatim saya pesan, ya. Supaya orang tua kamu, kata kamu jangan akan menjadi dosa, ya. Nanti kalau satu yatim orang tua, apa kata kamu? Namanya rokoknya filter, beliin sebungkus. Kalau diminta dosa bu, orang boleh makan, kecuali anak yatim itu ya. Saya peseneng, ya. Ini duit yang diamankan oleh DKI Musola, oleh para donatur, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Beliin apa? Beliin bu kepentingan belajar, beliin pulpen. Jangan niat nanti dapat satu yatim beliin HP. Alhamdulillah kosong dapat beli HP. Jangan salah itu, ya. Hendaknya HP itu virus, ya. Lebih baik dibeliin yang bermanfaat. Kembali boleh kata Quran bu. Kalau anak orang tuanya meninggal dunia meninggalkan harta, maka jangan sekali-kali harta itu disalahgunakan. Kenapa bu? Allah menerangkan lewat Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Jangan Jawa ini makanya susah juga, ya kan? وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, kata Quran. Janganlah kamu sekali-kali mendekati harta anak yatim. Itu aku udah halus bu, ya. Jangan sekali-kali mendekati harta anak ya. Mendekati bu udah nggak boleh. Apalagi mak. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu sekali-kali mendekati harta anak yatim kecuali dimanfaatkan untuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya? Neng, lu bisa gede, lu bisa sarjana. Memang tinggal orang punya duit, memang ditinggalin tanah oleh bapak lu. Ini gua hitung-hitung, tanah bapak lu ada 500 meter, gua habisin 300 meter buat lu belajar dari SD, SMP, SMA sampai lu nyampe, sampai perguruan tinggi, sampai lu jadi sarjana. Ini tanah orang tua lu tinggalan 200 meter, yang 300 meter gua buat ngongkosin lu sekolah. Kalau memang lu orang percaya, ini gua ada catatannya. Enak kalau kayak gitu bu. Karena kita jujur bu sama anak yatim bu. Itu anak yatim karena punya ilmu, ya, akhlaknya ada, ya, agamanya mantap. Apa jawabannya? Ya kalau begitu cing, dia berbuat baik sama saya, ngecilin saya, habis kerja saya, habis sarjana. Karena saya tinggal 200 meter. Cing romana kayak dagang kolor baik, dagang gendol baik, makan pagi sore mikirin cing. Kalau begitu cing ambil aja dah 75 meter, 120 meter buat saya. Enak pada kayak gitu. Kira berapa kamu sama itu?
Girang banget tuh kalau kita berbuat baik sama anak ya. Anak yatim juga belas kasihan sama kita. Betul Bu? Nah sini Al-Quran mengatakan jangan sekali-kali mendekati harta anak ya. Kalau kita makan juga Bu harta anak yatim, apa ancaman Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Quran begitu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang makan anak-anak yatim secara zalim, pembabi buta, orang ditinggalin Bu, orang tinggalin sama sekali Bu, orang tinggalin itu ada anak yatim Bu dijualin habis. Maka kata Allah, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim membabi buta, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya mau makan api neraka dalam perutnya. Nah, enak-enak juga makan. Makanya hati-hati Bu yang punya panti asuhan. Ya beli mobil mewah-mewah. Anaknya 5 dibeli HP, BlackBerry, Samsung. Anak yatim cuma kasih Indomie. Itu lagi bukan Indomie ini Bu, bukan Indomie food. Indomie sotomi, udah gitu Indomie yang sedap. Ini paham Pak itu. Sedap Bu, yang malah begitu enak itu buat anak yatim. Berhubung lapar Bu, itu makan baik itu Bu. Betul lagi Bu? Hati-hati Ibu mendirikan panti asuhan. Bu, yang kita pandang mewah bagus Bu, tapi pada hakikatnya Allah sedang istiqomah pada orang-orang semacam demikian. Makanya saya takut Bu, takut saya mau Bu takut. Kenapa Bu saya takut? Coba saya mau bangun dari yang tak. Bu, Al-Quran mengatakan demikian. Wa sayaslawna sa'ira. Kalau begitu aku akan lemparkan saja ke dalam neraka sa'ir. Apa yang dimaksud neraka sa'ir? Yaitu neraka yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillah. Orang suka makan harta anak yatim bukti lemparkan ke neraka sa'ir. Orang yang ninggalin sholat Bu dilemparkan ke neraka sa'ir. Bukan sa'ir, sakor. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, kata Quran. Setiap pribadi manusia akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah, illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin, yaitu penghuni surga yang bertanya-tanya kepada orang yang banyak dosa, yaitu orang yang berada di dalam neraka. Apa pertanyaan penduduk surga? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang neraka saqar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulunya saya semasa hidup saya tidak pernah sholat. Na'udzubillah. Jawabannya jelas Bu. Orang yang kagak sholat dimasukin ke dalam neraka saqar. Kemudian apa lagi? Walam nut'imul miskin. Dahulunya saya tidak pernah memberi makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Na'udzubillah. Duitnya banyak tapi saya memberikan santun. Betul lagi kamu. Duitnya mau padahal kan? Tapi saya memberikan santunan. Ini orang yang pelit. Ya, pelit bubut kasihan alias pantat kuning dan pul mantap. Maka orang itu kalau nggak bertobat masuk ke dalam neraka sakor. Na'udzubillah. Nah, saya kasih tadi ya, yang akan sampaikan beberapa hikmah Bu tentang masalah tahun baru Islam ini menyambut Muharram ya. Mudah-mudahan Bu apa yang sampaikan pada saat ini ada manfaatnya dan semakin menambah daripada keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bu ya, sebelum kita akhir dengan doa ya, kita membaca salawat ya, yang tujuannya pengingat daripada Sahibul Majlis ya,
Ini adalah untuk pungut amal ya? Untuk amal. Ada pekerja? Ya. Mana panitianya? Panitia mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana